Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Hamia pada pembelajaran Bahasa Indonesia semester genap. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia dan Ibu doakan semoga kalian senantiasa selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas bab 5, menyajikan teks diskusi. Untuk pertemuan yang pertama, materi kita adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi. Buku yang kita gunakan, buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018, dan materi ini dapat kalian jumpai pada halaman 117-120. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pokok pikiran paragraf teks diskusi dengan tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan pendapat kontra dari permasalahan aktual dengan tepat dan benar. Selanjutnya, apersepsi. Coba kalian amati gambar yang ada di layar. Di situ terlihat beberapa orang sedang berkumpul. Disebut apakah kegiatan mereka itu? Nah, kali ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita. Mereka sedang berdiskusi. Apa itu diskusi? Diskusi adalah proses pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau kesepakatan bersama. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya ikuti uraian materi berikut ini, yaitu tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi. Materi pembelajaran mengidentifikasi teks merupakan upaya untuk menemukan atau mencari hal apa yang disampaikan atau yang diberitahu dalam teks tersebut. Ada dua kegiatan mengidentifikasi teks diskusi. Pertama, mengidentifikasi pokok pikiran paragraf. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencari pokok pikiran atau gagasan pokok dalam paragraf. Setiap paragraf hanya ada satu pokok pikiran atau gagasan pokok. Pokok pikiran terdapat pada awal paragraf atau yang disebut dengan paragraf deduktif. Bisa juga terdapat pada akhir paragraf atau yang disebut dengan paragraf induktif, atau ada juga yang terdapat pada awal dan akhir paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Anak-anakku yang Ibu sayangi, silakan kalian buka buku siswa halaman 117 sampai halaman 120. Kemudian baca dan pahami informasi yang disampaikan pada kedua teks tersebut.
Setelah kalian memahami, perhatikan tabel yang Ibu sajikan. Di sini Ibu memberikan contoh pokok pikiran paragraf teks 1. Paragraf pertama, cara mengatasi anak-anak yang bertambah gemuk. Paragraf kedua, olahraga merupakan latihan gerak terbaik bagi pertumbuhan fisik. Paragraf ketiga, jenis permainan tradisional yang dapat dimainkan oleh anak. Paragraf keempat, bermain olahraga dalam tim dapat memperbanyak teman. Dan paragraf kelima, manfaat olahraga bagi anak. Selanjutnya, pokok pikiran paragraf teks kedua. Paragraf pertama, kesadaran rakyat Indonesia masih sangat rendah membayar pajak. Paragraf kedua, pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang minim resiko dan dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Paragraf ketiga, kemandirian bangsa sangat tergantung kesadaran rakyat membayar pajak. Paragraf keempat, banyak orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Paragraf kelima, kelompok kontraprestasi yang bertentangan dengan tujuan negara. Dan paragraf yang keenam, patriot bangsa adalah warga yang patuh membayar pajak. Itulah tadi contoh pokok pikiran paragraf teks 1 dan teks 2. Mengidentifikasi pendapat pro dan pendapat kontra. Pendapat pro adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang, atau menyetujui pendapat orang lain. Sebaliknya, pendapat kontra berisi pernyataan yang menentang atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat. Pendapat pro berupa reaksi yang positif, sedangkan pendapat kontra merupakan reaksi yang negatif. Pendapat pro dan kontra kita jumpai dalam teks diskusi. Teks diskusi merupakan sebuah teks yang berisi tentang wacana yang membahas sebuah isu permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen pendukung atau pro dan argumen penentang atau kontra. Tujuan diskusi adalah untuk mencari kesepakatan, gagasan, atau pendapat. Adapun fungsi sosial teks diskusi yaitu digunakan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang atau perspektif sebelum membuat keputusan atau rekomendasi. Nah, anak-anakku, perhatikan contoh pendapat pro atau argumen mendukung. Teks 1, pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari dan cara terbaik melakukannya adalah dengan berolahraga. Pernyataan yang kedua, bermain olahraga dalam tim sangat baik bagi anak-anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Sedangkan pada teks kedua, kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Pernyataan yang kedua, penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang minim resiko serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Berikut ini contoh pendapat kontra. Untuk teks 1,
tidak dijumpai adanya pendapat kontra atau pendapat yang menentang. Namun pada teks 2 ada pendapat kontra. Yang pertama, penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka. Pernyataan yang kedua, koruptor dan wajib pajak yang tidak membayar pajak adalah warga yang tidak membela negaranya. Demikian tadi uraian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi. Selanjutnya, perhatikan LKPD 5.1. Di sini Ibu menyajikan teks diskusi yang lain. Silakan kalian baca dan cermati teks tersebut. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, topik apakah yang dibahas dalam teks tersebut? Kedua, tentukan pokok pikiran tiap-tiap paragraf dari teks tersebut dengan mengisi tabel. Dan yang ketiga, tentukan pula pendapat pro dan pendapat kontra dari teks tersebut dengan mengisi tabel. Nah, anak-anakku, jawaban untuk pertanyaan tentang teks diskusi tadi, silahkan kalian tulis di buku tugas kalian. Selanjutnya, Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membuat mind mapping tentang pengertian teks diskusi, tujuan teks diskusi, fungsi sosial teks diskusi, kemudian pengertian dari pendapat pro dan pendapat kontra. Jawaban kalian ditulis pada contoh mind mapping yang Ibu tampilkan di sini. Namun, Ibu memberikan kebebasan kepada kalian untuk membuat mind mapping yang lebih menarik sesuai dengan kemampuan kalian. Setelah kalian mengikuti uraian materi yang Ibu sampaikan, maka sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran. Pertama, diskusi adalah proses pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau kesepakatan bersama. Yang kedua, mengidentifikasi teks merupakan upaya untuk menentukan atau mencari hal-hal apa yang disampaikan atau yang diberitahu dalam teks tersebut. Yang ketiga, ada dua kegiatan dalam mengidentifikasi teks diskusi. Yang pertama, mengidentifikasi pokok pikiran paragraf. Yang kedua, mengidentifikasi pendapat pro dan pendapat kontra yang terdapat dalam teks diskusi. Selanjutnya, refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Apakah ada kesulitan yang kalian rasakan dalam mempelajari materi yang Ibu sajikan? Ibu harap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kalian kemudahan dalam menuntut ilmu. Untuk materi selanjutnya, menyimpulkan isi teks diskusi. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi.
Kalau ada umurku panjang, tentu kita akan bertemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.